Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Dialog Jember hari ini. Dan tentunya dalam membahas program Kutah Mili dengan Bapak Kelurahan Jember Kidul yaitu Pak D. Harsono. Baik, program Kutah Mili ini menarik untuk kita kupas lebih lanjut lagi. Dan saya ingin bertanya kepada Pak D, awal mula adanya ide program Kutah Mili ini muncul, apakah saat menjadi lurah atau memang jauh sebelum menjadi lurah, Pak D? Iya, jadi saya kurang lebih tahun 2019 bertemu dengan salah satu yang aktif di perubahan iklim, Climate Change Frontier, namanya Pak Baskoro. Di situ saya kenal, kemudian akrab. Beliau mengkampanyekan anti plastik, salah satunya sedotan. Saya tertarik, walaupun beda berangkat dari topiknya apa, tetapi minimal udah klik dengan kegiatan aktif di lingkungan ya. Jadi 2019-2020 saya lakukan mengumpulkan jelantah ini. Bahkan waktu itu lebih ekstrim. Kenapa ekstrim? Untuk memancing masyarakat biar tertarik, saya buat program jelantah tukar emas. Wah, baru itulah orang-orang teriak, emas ngapain, emas berapa kilo yang harus jadi emas gitu lah. Maka saya berikan edukasi di situ bahwasanya emas itu tidak harus dengan yang 1 gram, setengah gram, enggak. Tapi ada kepingan emas yang mini gold ya. Mini gold ya. Itu saya lakukan waktu itu di Bondowoso. Karena di protokoler saya kalau sudah ada waktu luang, waktu itu masih di staf, saya jalan ke tempat kampung saya. Kumpul-kumpul di situ. Hanya saya bikin komunitas MPL waktu itu, Manusia Peduli Lingkungan, spesifik ke ini. Peduli lingkungan. Iya, spesifik ke minyak jelantah. Kenapa saya kupas jelantah? Karena saya meyakini masing-masing rumah itu menggoreng pastinya. Betul. Setelah menggoreng ada sisa, kebiasaan saya juga dulu di rumah. Ibu juga begitu. Setelah goreng pindang misalnya, ini kan nggak bisa digoreng lagi, sudah tidak enak. Betul. Langsung aja masuk tempat kora-kora, seret, masuk saluran pembuangan air. Gitu. Jadi saya sudah sejak 2019 saya sudah melakukan itu. Cuma ya hanya sekedar aktivis ya, tidak punya power waktu itu. Kalau sekarang beda. Maka begini kuncinya, semakin tinggi posisi seorang, kemungkinan untuk menjadi manfaat, kemungkinan untuk memberikan sesuatu yang baik itu lebih banyak. Maka bagi yang muda-muda, ayo belajar semangat, jadilah kalau bisa top leader sehingga keputusan atau hal-hal yang dikeluarkan banyak manfaat. Jadi memang dalam program Kutah Mili ini itu Pak D menginformasikan kepada masyarakat Jember Kidul ya Pak ya? Iya, saya sampaikan kepada warga bahwasanya. Dan itu masyarakat pada berdatangan ke sini atau kita yang ke rumah-rumah Pak D? Setelah saya masuk ke program SIMAK tadi, ketemu dengan RW, saya sampaikan bahwa tanggal sekian 1 Juni kita mulai mengumpulkan jelantah. Yang respon ada, yang telepon, Pak D, saya udah punya ini. Oke, sabar dulu, simpen dulu. Nanti kalau 1 liter baru kita kumpulin. Karena semakin banyak, harganya semakin tinggi. Betul. Sebetulnya bukan menilainya pada harga sih. Itu hanya tambahan aja, betul, tambahan untuk memancing. Tapi yang terpenting adalah warga itu tidak lagi membuang. Ya, itu pentingnya ya Pak D, menjaga lingkungan, betul, di itu sekitar tadi kita ini. Kalau sudah itu terbiasa, saya rasa aman sudah. Karena jika minyak jelantah dibuang ke saluran pembuangan air juga bakal mencemari lingkungan sekitar, bikin gotnya bau kayak gitu. Betul lah, kemudian susah juga diurai. Betul. Kemarin sempat saya cari literatur juga bahwasanya jika minyak bekas itu langsung ke tanah, susah diurainya. Kemudian jika masuk ke sungai, merusak ekosistem yang ada di air. Karena memang minyak dan air tidak bisa menyatu. Iya, susah disatukan. Betul. Terus kenapa yang Pak D pilih itu minyak jelantah? Apa sebenarnya juga berdampak Pak D bagi kesehatan? Iya. Kalau minyak terlalu sering digunakan, kan sering ya kita temui di pinggir jalan, maaf ya, jajanan anak-anak. Terus pada saat kita lewat kok baunya seperti ini, gitu, menyengat gitu. Itu kalau dikonsumsi lagi terus menerus, kita masuk, kita makan, kemudian masuk dalam tubuh, dalam kurun waktu yang lama, bahaya kanker, gangguan pencernaan,
gangguan awal pasti batuk, sudah sering. Betul. Gitu. Serik, Pak Ade. Iya, sering ya sakit. Nah, dengan kurun waktu yang cukup lama itu berbahaya. Mending, ayo teman-teman pelaku usaha ataupun yang di rumah, gunakan minyak yang masih layak untuk dikonsumsi. Kasihan anak cucu kita ke depan. Jadi memang waktu menyampaikan program ini, Pak Ade juga menjelaskan efek bagi kesehatan untuk masyarakat ya, Pak? Betul, kebetulan juga dari teman-teman kader juga menyampaikan kepada warga pada saat ada pertemuan dari PKM juga, Puskesmas juga, termasuk 3 pilar. Kalau ketemu, ayo jalan raya jangan mending gajiin duit, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, jangan dibuang, entah aja dibuang. Menarik sekali, Pak. Iya. Lalu dalam mengenalkan program baru ini tidaklah hal yang mudah ya, Pak De. Nah, bagaimana Pak De mengenalkan itu dan responnya itu bagaimana awalnya? Ya, sebetulnya apa yang diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ini tidak bermanfaat. Walaupun jelantah berbahaya, tetapi ada sisi lain. Ada manfaat di situ. Manfaatnya adalah ya tadi diberikan ganti uang lah, atau diganti diolah menjadi lilin, kemudian juga ditukar dengan keping emas gitu, macam-macam. Jadi saya berikan edukasi kepada warga sehingga warga paham. Kalaupun masih belum paham maksimal, akan diulang-ulang terus continue itu. Tentu saya tidak bisa berbuat sendiri. Di sini ada RW saya yang hebat dan luar biasa. Betul. Ada Pak RT, ada tim pendamping keluarga, ada PKK, ada Karang Taruna. Semuanya bersinergi untuk program ini, dan masih nanti akan insya Allah berlanjut kepada program berikutnya. Kita lihat aja sambil jalan, namanya proses ya. Iya, betul sekali Pak De. Dan saya ingin kembali lagi sedikit ya Pak De ke belakang. Saya ingin bertanya, pada masyarakat itu mengumpulkannya itu bisa pada lurah atau maksud saya pada RW, mohon maaf, pada RW, RT, atau langsung datang ke Pak De ke sini? Iya. Jadi setelah saya sampaikan kepada warga kan bertanya, "Adik, ngitungnya gimana?" Saya sampaikan, biar cepat ngitungnya pakai liter. Sini kan banyak botol-botol bekas toh yang ukuran yaitu untuk ukurannya. Kemudian mengumpulkannya itu, saya sebetulnya ingin memberikan sesuatu kepada PKK RW atau Pak RT, Pak RW. Saya tidak bisa memberikan apa-apa karena keterbatasan anggaran yang di kelurahan. Kalau pemerintah, Pak Bupati memberikan honor ya kepada RT RW, kemudian juga memberikan BPJS ya, klaim BPJS kalau ada yang meninggal. Nah, saya bisa memberikan apa? Ya program ini yang saya berikan. Maka warga nanti membawa kepada pengurus RW ataupun PKK RW, disetorlah ke mereka. Mereka punya catatan sendiri, tadi catat, kemudian mereka dibayar. Gitu. Setelah itu dari PKK RW atau dari pengurus RW dibawalah ke kelurahan. Kemudian dari kelurahan dibayar. Kalaupun masih disimpan tidak masalah. Tetapi pertanyaannya, ada warga yang stoknya banyak nih, punya kafe. Jadi saya dalam seminggu 1 jerigen 5 liter gitu. Kalau 2 minggu kan sudah 10 liter. Tentunya berat kan. Gimana Pak De kalau misalnya saya langsung, monggo. Saya tidak pernah menolak datang ke sini, tentunya melalui tim yang mengelola dari TPPKK. Tidak pernah kita tolak. Termasuk dari luar, ada teman-teman yang punya kafe di kampus, ada rekan-rekan di Pemkab juga. Saya mau kirim ke sana, monggo silakan. Jadi ini tidak terbatas dengan warga Jember Kidul saja, tapi semua bisa. Semua bisa Pak De. Insya Allah bisa kami tampung. Nanti kita coba sistem manajemennya bagaimana, kita pikirkan sampai jalan. Tapi luar biasa sekali Pak De, luar kelurahan pun bisa mengikuti program ini ya Pak De, gak hanya untuk warga lokal saja. Itu sangat luar biasa sekali. Iya betul, ini juga manfaat dari teknologi ya. Betul. Ya, kelurahan punya akun Instagram, TikTok dan sebagainya. Kita sosialisasikan lewat itu gitu. Jadi sempat manggil, Pak De jelantah gitu. Ya udah, guyonan semacam itu udah biasa bagi saya. Ya, baik. Ya. Luar biasa sekali pemirsa di pembahasan di segmen 2 ini, dan mengingatkan lagi bahwa program Kutamili ini diharapkan dapat menjadi gerakan kepedulian terhadap lingkungan dan generasi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih membahas lagi bagaimana Pak De di Kelurahan Jember Kidul ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.